Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiawati Eka Suryani Ariningrum dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2016A. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Penyakit coronavirus atau yang biasa disebut COVID-19 yang berawal dari kota Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 telah menyebar ke ratusan negara di dunia, termasuk di Indonesia. Respon cepat penanggulangannya penyebaran COVID-19 memberi dampak yang negatif terhadap perekonomian dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Sektor ekonomi terdampak parah. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 sektor yang terdampak parah akibat COVID-19, yaitu yang pertama, pariwisata dan transportasi, yang kedua, sektor industri pengolahan, dan yang ketiga, perdagangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sektor pariwisata dan transportasi. Wabah COVID-19 memberikan dampak yang parah terhadap sektor pariwisata setelah sebelumnya sektor ini mengalami serangan wabah serupa dan berbagai cobaan lain, namun dapat bangkit kembali. Wabah COVID-19 berdampak lebih berat. Hal ini sangat penting karena pariwisata menyangkut tenaga kerja yang banyak dan penanganannya secara ekonomi sedang didorong oleh pemerintah Indonesia. Tujuan respon kebijakan yang diusulkan agar penanganan krisis dapat dilakukan dengan baik dan wisatawan segera kembali lagi di Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sektor industri pengolahan. Sistem perdagangan bebas menuntut para pelaku usaha untuk dapat terus bertahan dalam persaingan global melalui berbagai konvensi internasional yang diratifikasi. Maka Indonesia telah menerapkan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut HKI. Industri kreatif berkaitan erat dengan kekayaan intelektual dalam produk atau jasanya. Keterhimpitan ekonomi mendesak setiap pelaku usaha untuk terus berinovasi agar dapat bertahan hidup. Banyaknya produk lokal yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia yang masih belum memiliki perlindungan hukum terhadap HKI-nya, sehingga rentan akan adanya sang sengketa di kemudian hari. Dampak COVID-19 memberikan peluang dan tantangan bagi pelaku usaha untuk ikut berperan dan mengembangkan usahanya di sektor usahanya tersebut. Dan yang terakhir, perdagangan. Seiring dengan berkembangnya penyebaran wabah virus COVID-19 di Indonesia, perdagangan pasar tradisional di Indonesia terus mencoba bertahan menghadapi cobaan dari wabah ini. Dalam tulisan ini mengkaji tentang bagaimana dampak COVID-19 terhadap pendapatan pedagang mikro pada pasar tradisional serta melihat upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok di tengah virus corona dan upaya pemerintah mempersiapkan bantuan sosial bagi
pekerja harian atau yang disebut UMKM. Dampak yang banyak terjadi di pasar tradisional saat COVID-19 adalah menurunnya daya beli para konsumen sehingga mengakibatkan para pedagang untuk menutup usahanya. Dalam mengatasi hal ini, pemerintah sedang mengupayakan untuk menstabilitaskan harga dan pokok makanan agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Dan Menteri Perdagangan telah menolak untuk menutup dan akses perdagangan pasar tradisional karena keputusan tersebut akan memperburuk perekonomian UMKM. Republika.co.id Jakarta. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkes Surya Utomo mengungkapkan 3 dampak besar pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, sehingga masuk dalam masa krisis. Hal tersebut disampaikan Surya Utomo saat memperingati Hari Pajak 2020 yang bertema Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong. Ada 3. Yang pertama, membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup. Dalam hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatat bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,2% pada kuartal 2019 ke 2,84% pada kuartal 1 tahun ini. Yang kedua, pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dan yang terakhir, seluruh dunia mengalami kelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Industri yang terkena dampak pertama adalah tingkat tinggi, seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Dan yang kedua, sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang dikarenakan adanya kebijakan social distancing secara retail makanya yang sepi pengunjung. Kedua, tingkat sedang seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media, pers, dan terhambat konten dan berita. Yang terakhir, tingkat rendah seperti industri sektor jasa hanya sedikit akan masih bisa diatasi dan tidak terpengaruh. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah tidaknya saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.